Manado digulung cuaca ekstrim pada Rabu 29 Oktober 2025 malam. Angin kencang, hujan deras, dan ombak tinggi menghantam kawasan Megamas, memaksa deretan stan kuliner menutup lebih awal. Sekitar pukul 7 malam, cuaca berubah liar. Ombak di Teluk Manado yang semula tenang perlahan meninggi menerjang tepi kawasan. Pengunjung berhamburan, lampu padam, suasana berubah mencekam. Area Sunbai mengalami kerusakan cukup parah. Mobil rusak, paving terangkat, dan genangan lumpur menutupi jalan. Ini cerita salah satu kru Nonaskek yang berada di Eklat. Lihat TP ombak itu dari kapal yang ada di situ. Itu kan pertama masih di lantai kapal tuh masih ada dia ya. Terus akhirnya dia lama-lama memang syukuran di pedek atas yang nggak lihat. Berarti dia naik. Udah parah ya. Kerja pasti aja. Karena di tanah-tanah, banjir, rumah sampai di dalam, sampai di ujung. Naik orang paling parah sih. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Iswara Safitri, reporter Tribun Manado dalam program Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Nah, kali ini program Saksi Kata akan membawakan informasi terkait ombak tinggi dan angin kencang yang menghantam pesisir Kota Manado, Sulawesi Utara pada Rabu 29 Oktober 2025 malam sampai Kamis 30 Oktober 2025 dini hari. Nah, ombak tinggi dan angin kencang waktu itu berdampak pada aktivitas masyarakat termasuk di kawasan Megamas Manado, khususnya di bagian Eklat dan juga Sunbai. Misalnya saja di Sunbai sendiri, aspal dan paving bloknya itu sampai tercabut karena dihantam ombak, sedangkan Eklat juga tergenang air, lalu ada beberapa fasilitasnya juga yang terdampak. Nah, saat ini saya sedang bersama Kak Shalomita yang merupakan salah satu kru dari Nonaskek yang berjualan di Eklat Manado. Halo Kak Mita, gimana kabarnya? Tuhan baik Kak. Oke, nah kita langsung aja ya Kak untuk ini ngobrol-ngobrolnya. Nah, mungkin waktu kejadian itu, kalau boleh tahu Kak Mita dan teman-teman yang lain itu buka boothnya itu dari jam berapa Kak? Rata-rata sih sekitaran setengah 4, jam 4 lah ya Kak kalau mau buka. Terus itu di keadaan selalu main angin pas mau buka booth. Cuman kayak yang DP angin itu yang masih datang, hilang gitu dong. Jadi kayak ya orang masih biasa aja sih waktu itu. Nah, waktu itu apakah memang sudah sampai ada barang-barang yang terbang? Oh belum, enggak ya. Nah, kalau boleh tahu itu mulai beranginnya itu sekitar jam berapa Kak? DP parah ya. Itu dari sekitaran jam 7 kayaknya. So mulai barang-barang dari entah dari mana itu mulai terbang. Kayak so datang kita hujan juga sedikit. Oke, nah kondisinya kalau ombaknya itu apakah sudah sampai ke sini atau sudah? Dia kayaknya naik perlahan-lahan. Soalnya orang patokan tuh lihat TP ombak itu dari kapal yang ada di situ. Itu kan pertama masih di lantai kapal tuh masih ada dia ya. Terus akhirnya dia lama-lama memang syukuran di pedek atas yang nggak lihat. Berarti dia naik. Udah parah ya. Nah, waktu itu ada di Eklat ini khususnya di boothnya kakak juga, itu apakah ada kerusakan yang diakibatkan oleh ombak dan angin kencang itu? Kalau kerusakan enggak sih, cuman kalau itu ya basah aja. Banjir di sini. Pas tutup booth, itu so mulai banjir. Itu tutup boothnya sekitar jam berapa Kak? Karena orang memastikan ini angin mau berhenti atau enggak, jadi orang agak bertunggu sedikit sih Kak. Sekitar sejam orang bertunggu dengan sekalian kita juga ada konfirmasi dengan owner juga kan, misalkan gimana dan setelah bilang tutup ya orang langsung ini. Oke. Nah,
Kalau di Eklat sendiri waktu itu kondisinya apa aja Kak? Apakah ada fasilitas yang rusak? Ini banjir juga kayak di Sanbe atau ya? Kalau di sini banjir aja sih Kak. Kalau fasilitas rusak nggak tahu ya kalau di tenan-tenan lain. Cuman kalau di tenannya kita ada sih yang Nggak rusak. ada. Nah, kalau lampu kayak gitu masih berfungsi semua. Lampu dia dari kejadian itu dia pendak lama so mulai jam mati menyala. Dan sampai orang pulang sampai orang meninggalkan ini eklat dia memang mati full. Oke, itu mati lampunya itu sampai kapan? Sampai Kamis pas orang peba buka orang kan sebagai orang kerja belum tahu tuh Kak kalau misalkan dia sudah menyala atau belum belum konfirmasi. Dan pas sore orang buka dia sempat ada menyala cuman dari awal mungkin cuma 15 menit so dia menyala akhirnya dia mati ulang. Nah itu dia mati ulang, tanya-tanya ke orang pengelola yang ada di Ekpat itu tuh orang lagi mengusahakan formobaking kan. Cuman setelah orang tunggu sampai segelap yang menyala akhirnya kita konfirmasi ke owner kalau lampunya mati gitu. Dan akhirnya ya memutuskan formo tutup karena memang ada orang juga yang datang. Oh, waktu itu sepi juga sih. Nah, itu sekitar jam berapa Kak itu? Jam 7. Jam 7 juga. Pas memang so gelap sekali. Oke. Memang di sini gelap sekali. Gelap banget lah. Gelap banget sih, nggak ada pencahayaan cuma dari senter aja. Oh, oke. Berarti waktu hari Kamis ya itu kan? Iya, Itu Kamis itu tenan-tenan lain juga bukan? iya sorenya buka. Rata-rata sih buka ya supaya. Cuman karena pulang pun nggak menyala, akhirnya semua ya apa aja nggak ada orang juga kan yang datang. Iya. Tuh. Nah, saat kejadian itu kalau Kak Mita sendiri lihat yang paling parah itu di sebelah mana? Di Sunbay sih Kak. Di Sunbay. Iya. Karena hari Kamis, dorong sih rata-rata tak jualan, cuma kerja bakti aja. Karena di tanah-tanah, banjir, rumah sampai di dalam, sampai di ujung, orang paling parah sih. Oh, oke. Nah, waktu kejadian nih apa sih yang terpikirkan oleh kakak dan mungkin apa yang bisa dilakukan? Kalau yang pikirin pastinya panik ya Kak. Nah, maksudnya dia sebenarnya dari sore kan dipegangin memang ini tuh, cuman dia tiba-tiba kencang, makanya tuh langsung menyelamatkan yang ada di buk gitu loh. Cuman ya karena waktu itu juga berupa banyak orang yang bertanya apa segala macam. Jadi kalau sementara ada melayani orang, tiba-tiba dia badai dan gitu. Oh, jadi waktu itu lagi rame ya, lagi Lumayan, banyak waktu itu kalau di boothnya kita ada orang yang bertanya orang menu dan sementara menawarkan, kalau tiba-tiba angin datang, langsung lari semua. Nah, itu barang-barangnya semua ditinggal di sini atau ada yang dibawa pulang? 4 orang, ibu. Dibawa nggak sih di sini aja. Di sini semua ya. Oke, nah, apakah berarti tempat usaha waktu itu nggak sempat tutup ya? Kalau di Sanbe kan banyak kan waktu itu yang tutup. Nah, kalau di tempat di boothnya kakak terus di sekitaran Eklatnya apakah ada yang tutup? Nggak ada sih Kak. Kalau tutup orang cuma hari Kamis saja ya. Kebetulan kalau di Eklat ada yang berbuka kan dari semua. Cuman kalau di Jumat semua sih Kak sudah lebih normal. Kalau dari orang yang di Eklat dengan yang sampai juga dari hari Jumat so normal-normal aja. Oke. Nah, ketika mau buka lagi itu apa sih yang dirasakan atau dipikirkan? Berharap sih untuk hari yang maksudnya rupa Jumat itu orang berharap kayak jangan muncul angin ulang nggak gitu. Itu lupa ada muncul angin sedikit dengan DP kesulitan sih cuma pas mau buka booth kan kotor ya, banyak daun-daun juga air jadi ya bersih-bersih dulu sebelum buka booth semua ya. Nah, itu pantangannya apa aja sih kalau waktu mau buka booth itu? Cuma bersih-bersih aja sih. Bersih ya, nggak ada yang lebih baik guys.
Nah, untuk penanggung jawab gitu ya, apakah ada peran mereka ketika setelah pasca kejadian itu sih? Ada. Kan? Ya, dorang turun lapangan sih kalau datang lihat keadaan di Eklat, Sanbi. Oke. Ada ini nggak antisipasi mungkin ngobrol-ngobrol sama ownernya juga apa yang mungkin akan dilakukan gitu ketika hal yang sama terulang lagi. Kalau soal ngobrol sih belum ya. Belum sempat bicara soal bagaimana kedepannya kalau misalkan nggak minta-minta ada ulang. Cuman pasti kedepannya paling konfirmasi aja sih. Kalau misalkan kejadian ulang. Nah ini apakah kejadian pertama untuk kakak atau sebelumnya udah pernah? Kalau untuk kita ini yang kedua kayaknya. Yang kedua. Iya. Yang pertama? Yang pertama sekitaran Juni mungkin. Nah itu apakah parah juga waktu itu? Enggak, kalau yang pertama itu anginnya berhenti Kak. Anginnya lumayan lama, cuman dia sempat berhenti. Jadi orang masih bisa jualan. Oke. Jadi apakah setelah kejadian kemarin ombak tinggi dan angin kencang itu apakah ada perbedaan mungkin jumlah pengunjungnya atau ya sama aja sih? Sebenarnya tergantung ya Kak, kalau misalkan emang orang mau nongki di sini, ya paling rame no. Sama yang hari Sabtu kemarin, memang rame sih di sini. Cuman kalau untuk Kamis, Jumat, ada sepi. Agak sepi ya. Tergantung orang-orang aja sih kalau di sini. Tapi ada yang tetap datang ya Kamis. Iya, kalau Kamis sorenya aja sih yang datang. DP so gelap karena mungkin orang tahu sini ada lampu. Iya. Langsung. Mungkin ada makna apa Kak yang kakak dapatkan dari peristiwa ini? Lebih ke bukan bersyukur ya, cuman kayak maksudnya yang penting orang bilang nggak ada yang rusak. Cuman ya kena dampak dari banjir sama tanah-tanahnya aja, kotor-kotor. Berharap semoga kedepannya nggak ada badai-badai yang seperti itu kalau datang di sini ulang. Oke. Nah, Kak mungkin bisa dijelaskan juga sebenarnya apa sih yang ditawarkan di Nona's Cake ini? Kalau orang tuh yang paling bestseller di sini ada cheesecake. Kalau cheesecake terdiri dari 3 rasa. Ada yang original sama coklat dengan matcha. Oke. Nah itu ke kisaran harganya sekitar berapa? Kalau yang kecil-kecil original 30. Kalau yang coklat 37, yang matcha 33. Oke. Nah itu tadi Tribuners kesaksian dari Kak Mita, salah satu kru dari Nona's Cake yang berjualan di Eklat Manado waktu ombak tinggi dan juga angin kencang beberapa waktu lalu. Nah sekian dari kami, sampai jumpa di program Saksi Kata selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.